warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anji Sinaga, saya dari Akuntansi 21. Di sini saya sedikit akan memaparkan pembelajaran pengantar manajemen bab 4 dan bab 5 mengenai manajemen strategik dan manajemen kewirausahaan. Yang pertama, manajemen strategik. Pada manajemen strategik ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rencana, strategi, dan rencana operasional. Rencana strategi atau Renstra adalah sebuah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Sedangkan rencana operasional yaitu rencana yang terinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasional sehari-hari. Nah, Renstra atau rencana strategi ini berhubungan dengan orang yang ada di sebuah organisasi dan orang yang bertindak di organisasi lain. Sedangkan Renop atau rencana operasional itu berkaitan dengan orang yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, dalam rencana strategi diperlukan informasi yang berdimensi panjang yang mampu menembus masa yang akan datang. Sehingga dalam Renstra diperlukan dukungan ilmu-ilmu yang mampu memprediksi dan meramalkan masa yang akan datang. Melihat karakteristik Renstra yang seperti itu, maka peranan manajer tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Renstra organisasi tersebut adalah ditentukan menjadi titik sentral yang kritis. Maju mundurnya suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan top manajemen. Ya. Nah, semakin visioner seorang pemimpin, maka semakin bagus pula Renstra yang akan dihasilkannya. Nah, untuk tahap pembuatan Renstra itu, tahap penyusunan Renstra ini terdiri dari 6. Yang pertama itu terdapat tahapan visi, misi, dan tujuan. Nah, tahap ini yang akan diuji adalah kemampuan top manajemen dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-normanya. Nah, yang kedua itu terdapat tahap evaluasi diri. Pada tahap ini bertujuan untuk membentuk suatu perusahaan dengan mengenali diri dan mengidentifikasi tujuan dan strategi yang telah ditetapkan saat ini. Nah, yang ketiga itu ada tahap analisis lingkungan eksternal. Setelah faktor-faktor internal perusahaan dievaluasi, maka faktor-faktor eksternal juga akan dianalisis seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada pembuatan keputusan strategik. Setelah terkumpulnya dan terjawab semua masalah mengenai analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, maka ada alternatif strategik yang akan ditetapkan. Dalam arti pilihan strategik yang mendapatkan manfaat yang paling besar tetapi mengandung resiko yang paling kecil. Terus yang pada tahap kelima terdapat implementasi strategi. Nah, di sini berarti implementasi ini bagaimana sih kita meletakkan strategi pada kegiatan gitu. Dia gimana menjadi suatu kegiatan. Yang keenam itu ada evaluasi. Nah, pada tahap ini kita tuh dikemukakan oleh pertanyaan yang mendasar, yaitu apa strategi yang harus diimplementasikan sesuai dengan rencana, atau apakah strategi akan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua itu terdapat implementasi rencana strategi. Nah, sesuai judul yaitu manajemen strategik. Apa sih manajemen strategik? Nah, manajemen strategik adalah proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Untuk mengimplementasikan strategi diperlukan administrasi tugas. Administrasi tugas ini untuk yang akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktornya yaitu politik internal, organisasi, dan reaksi individual yang dapat memaksa perbaikan strategi tersebut. Tugas akhir dari implementasi ini yaitu pengendalian strategis. Pengendalian strategis ini dengan cara memberikan umpan balik kepada manajer mengenai kemampuan yang dicapai gitu. Terus yang ketiga itu terdapat tingkatan strategi. Nah, tingkatan strategi ini ada 3. Yang pertama itu tingkat korporasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional. Yang pertama itu
korporasi, yaitu strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi koperasi multilini. Yang kedua itu ada unit bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu, atau biasa disebut orang juga dengan strategi lini bisnis. Yang ketiga itu ada tingkat fungsionalnya itu, yaitu strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Nah, pada level strategi ini kita diciptakannya kerangka kerja untuk manajer dalam setiap fungsi seperti pemasaran atau prosedur yang akan menjalankan fungsi bisnis dan strategi korporasi yang pertama tadi. Jadi strategi fungsional ini seperti melengkapi hierarki strateginya. Apakah ada hambatan? Nah, tentu saja bakal ada hambatan. Tapi hambatan untuk perencanaan yang efektif itu biasanya berasal dari dalam diri dan dari luar perusahaan itu sendiri. Biasanya ada sejumlah alasan kenapa manajer itu ragu dalam menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi perusahaan. Nah, ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama itu kurang pengetahuan tentang organisasinya. Dia belum tahu apa itu organisasinya gitu. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungannya. Gimana sih lingkungan yang ada di organisasinya gitu ya. Terus yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Tidak ada bayangan masa depan bagaimana perusahaannya itu. Terus yang keempat, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang kelima, biaya. Biasanya kalau biaya ini kayak modalnya. Terus yang keenam, takut gagal, minder atau kurang percaya diri, dan tidak bersedia menyingkirkan tujuan-tujuan lain. Jadi pada diri seseorang itu dia tuh kayak nggak percaya diri, kayak udahlah ini bakal gagal gitu, sudah ada ketakutan di dalam dirinya sendiri. Nah, itu dia bagian manajemen strategik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu manajemen kewirausahaan. Kewirausahaan itu merupakan awal dari bisnis. Nah, untuk memulai sesuatu wirausaha, kita harus memulai dari yang kecil dulu. Yang pertama, saya akan membahas tentang pentingnya bisnis kecil. Bisnis kecil itu biasanya diartikan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat. Biasanya juga akan dibantu dengan beberapa orang pegawai. Nah, di Indonesia ini, bisnis kecil bertumbuh pesat, mulai dari PKL di pinggir jalan, perusahaan rumahan, misalnya catering, terus counter pulsa, bimbel, les privat, rumah makan, toko, kantor akuntan, penasihat hukum, dan beberapa usaha lainnya. Nah, usaha ini bermula dari usaha yang kecil, misalnya seperti perusahaan keluarga. Bukan hanya itu aja, terdapat juga ada Carrefour, Danone, Hypermart, dari yang kecil dulu semuanya gitu. Terus saya juga akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu dijalankan oleh seorang wirausaha. Nah, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang mampu mengambil faktor-faktor produksi dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa baru, menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak diperdulikan oleh orang lain. Nah, seorang peneliti bernama Kasali menyatakan ada 5 syarat untuk menjadi wirausahawan yang sukses nih. Yang pertama ada reputasi. Yang kedua tumbuh dari bawah. Yang ketiga konsentrasi pada bidang yang dikuasainya. Yang keempat anti kerumunan. Yang kelima itu modal. Di sini modal hanya sebagai pelengkap saja. Nah, wirausahawan yang baik akan mementingkan reputasi dan nama yang baik. Reputasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperjuangkan dengan serius dan kesungguhan hati, keuletan, kesabaran, dan menggunakan ilmu, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Reputasi ini akan dibangun secara terus-menerus, yang akan mendatangkan kepercayaan baik dari pelanggan, pemasok, karyawan, dan lain sebagainya.
Karena reputasi menghendaki mutu bukan hanya harus dipertahankan, tapi harus ditumbuh kembangkan, diperbaiki secara terus-menerus. Nah, reputasi ini juga akhirnya dapat membentuk suatu jejaring gitu. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, kita tidak boleh melatah dan mengekor. Maksudnya di sini kayak ikut-ikut usaha orang yang udah sukses gitu ya. Karena itu sangat berbahaya. Contohnya aja kayak perusahaan penyaji makanan atau yang biasa kita sebut catering. Yang sekarang ini hanya tinggal beberapa saja dibanding beberapa tahun yang lalu, waktu lagi booming-boomingnya. Terus kayak bisnis isi air ulang atau wartel ya, yang biasanya kayak banyak gitu kan, sekarang tuh udah sedikit karena udah nggak visible lagi. Untuk sekadar mengembalikan modal yang awalnya 20 jutaan saja, bahkan mereka sedikit susah katanya karena terlalu banyak. Nah, kewirausahaan ini berbeda dengan manajemen. Yang paling menonjol adalah kepada kepemilikannya. Seorang wirausahawan bekerja dalam perusahaan sekaligus dia sebagai pemilik usaha. Kerja kerasnya itu dia nikmati sendiri gitu. Nah, kalau bisnisnya mendatangkan laba, maka laba itu akan sebagiannya itu menjadi nikmat, dia yang nikmati sendiri. Tapi kalau dia rugi, dia yang akan tanggung jawab atas kerugian itu sendiri. Berbeda dengan wirausaha, manajemen mencakup koordinasi proses-proses yang sudah berjalan, termasuk di dalamnya proses produksi, pemasaran, pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan gitu. Terus ada lagi namanya bisnis keluarga. Bisnis keluarga itu perusahaan yang dibangun oleh suatu keluarga. Nah, biasanya perusahaan keluarga ini memiliki ciri-ciri kayak gini. Yang pertama itu dia dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah pemilik sahamnya itu lebih dari 50%. Yang kedua, dirasakan sebagai perusahaan. Yang ketiga, biasanya dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Nah, di dalam perusahaan keluarga terdapat 3 kepentingan yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu kepentingan bisnis, kepentingan kepemilikan, dan kepentingan keluarga. Nah, ketiga kepentingan ini terkadang sering bersinggungan, menimbulkan friksi yang mengakibatkan sinergi beberapa komponen sehingga menghasilkan sesuatu yang positif atau sebaliknya yang akan berakibat negatif. Perusahaan keluarga ini merupakan bisnis yang dapat dimiliki dan dikelola oleh suatu atau lebih anggota keluarga. Sejumlah bisnis keluarga generasi kedua dan ketiga masih menganggap diri mereka sebagai bisnis keluarga karena kebanggaan keluarga dan keterikatan emosional, bahkan ketika hanya salah seorang anggota keluarga saja yang terlibat dalam perusahaan. Ini kayak maksudnya ada yang kedua ketiga itu misalnya kayak anak cucu dari pendiri perusahaan itu. Terus juga perusahaan keluarga ini topik penelitian biasanya yang memerlukan kajian tersendiri yang jelas berbeda ya dari penelitian manajemen perusahaan lain. Hal ini disebabkan karena perusahaan keluarga melibatkan banyak emosi dari anggota-anggota perusahaan yang terlibat di dalamnya. Terus adanya pertalian darah para pemiliknya. Terus perusahaan keluarga ini juga ternyata di seluruh dunia juga ternyata katanya memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi perekonomian negara masing-masing. Dilihat dari segi omset, biasanya perusahaan keluarga sebagian besar memiliki omset kurang dari 500 juta per tahun, yang sebanyak 37% perusahaan keluarga mengelola omset kurang dari 100 juta, dan yang beromset 100 sampai 499 juta sebanyak 37%. Yang mengelola omset 500 sampai 999 juta sebanyak 13%, kemudian yang beromset sebesar 1 sampai 9,9 miliar itu sebanyak 8%, sedangkan yang mengelola omset sebesar 10 sampai 99,9 miliar sebanyak 3%, dan sebanyak 2%-nya lagi itu mengelola omset lebih dari 100 miliar. Nah, ada hal yang menarik dari penelitian pada perusahaan keluarga.
yaitu ditemukannya sebagian besar 78% perusahaan keluarga yang ada di Indonesia itu dipegang oleh oleh pendirinya itu tersendiri. Lalu pada tahun 2015 Tugiman mengemukakan karakteristik perusahaan keluarga dalam konteks usaha kecil, yaitu biasanya posisi kunci dipegang keluarga, keuangan perusahaan cenderung berbaur dengan keuangan keluarga, yang terus tidak adanya mekanisme atau kayak pertanggungjawaban yang ketat, terus adanya motivasi kerja yang tinggi, terus ada kayak nggak ada kekhususan untuk manajemen. Hal itu yang menjadi alasan utama sebuah perusahaan keluarga cepat beradaptasi dan menemukan bentuk bisnis yang cocok dan dengan segera dapat meraih peluang dan sekaligus dapat menampik segala kendala yang ada. Dan juga perusahaan keluarga ini cenderung dinamis, pengambilan keputusannya itu cepat dan tidak bertele-tele karena didasari oleh kepercayaan sebagai dasar untuk survival. Terus dia juga adanya hubungan personal yang erat ya dengan seluruh karyawan dengan menabrak jenjang manajemen. Ada juga kayak Cina juga ada perusahaannya. Biasanya kalau karakteristik perusahaan keluarga Cina itu biasanya skalanya itu kecil dan struktur organisasinya itu sederhana. Terus produknya itu tunggal atau misalnya pasarnya itu terfokus pada satu usaha saja. Terus kendalinya itu disentralisasi pada satu CEO dominan, lalu kepemilikan dan kendali pada keluarga, kebudayaan organisasi paternalistik, dan adanya hubungan eksternal ke pemasok dan pelanggan melalui jaringan personal. Lalu penghematan biayanya dan efisiensi, kemampuan pemasaran lemah terutama promosi dan citra merek, hambatan pertumbuhan karena dia enggan berhubungan dengan manajer profesional, terus adanya fleksibilitas strategi berdasar adaptabilitas pembuat keputusan yang dominan. Pada tahun 2016, John Davis dan Maurice Taguiri menyatakan bahwa terdapat 3 elemen pengaruh dalam bisnis keluarga, yaitu yang pertama adanya keluarga, yang kedua bisnis, dan yang ketiga kepemilikan. Nah, ketiga elemen ini bercampur menjadi satu bahkan batas kayak di antara ketiganya itu kabur dan tidak tampak gitu. Lalu kita akan membahas tentang cara memperbaharui bisnis, bukan cara sih, lebih memperbaharui bisnis. Terus pada memperbaharui bisnis biasanya perubahan bersifat konstan di dalam maupun di sekitar organisasi. Nah, setelah perusahaan yang didirikan oleh para usahawan berdiri tegak menjulang, menggajah dan menggurita, lalu perusahaan menjadi berat, tinggi, dan lamban. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan kemunduran, yang akan membawa suasana bisnis pada kemunduran yang dimulai dengan suasana stagnasi. Nah, untuk memadukan hal itu, dikembangkannya pola intrapreneurship, yaitu sebagai kelanjutan dari entrepreneurship. Di dalam intrapreneurship biasanya setiap karyawan diajarkan bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang telah yang berstatus sebagai karyawan perusahaan. Nah, salah satu perusahaan yang telah sukses mengembangkan entrepreneurship ini itu salah satunya DuPont. Dia dengan penciptaan udang baru yang idenya itu berasal dari karyawan yang menyukai udang. Jadilah penemuannya yang itu menjadi sebagai nilai bisnis yang bernilai jutaan dolar. Nah, itu dia sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen strategik dan manajemen kewirausahaan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.